Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal wa yusalli duha wa aqalluha rak'atani. Dan kemudian salat duha termasuk di antara sunnah yang muakkadah yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang faedahnya sangatlah besar. Di antara faedahnya adalah setiap orang mempunyai 360 sendi. Setiap sendi itu harus disyukuri dan dilaksanakan hak syukurnya. Dan dengan apa melaksanakan syukurnya? Dengan sedekah. Dan sedekah itu banyak macamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertasbih sedekah, bertakbir sedekah, bertahlil sedekah, imatatul adza anit thariq sedekah, itu menghilangkan gangguan di jalan, membantu orang lain, menolong orang lain, sebab itu sedekah. Enggak harus dengan uang. Dan kita harus melaksanakan sebanyak 360 sedekah, sebanyak 300 sendi-sendi yang ada di dalam diri manusia. Dan itu termasuk di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang pada saat beliau hidup, beliau tidak pernah belajar ilmu tentang sains, nggak ada ilmu bedah mayat, tapi beliau sudah tahu berapa sendi manusia yang ada di dalam tubuh manusia itu. Dan sekarang setelah dibuktikan dengan ilmiah, subhanallah, ternyata setiap manusia itu mempunyai 360 sendi. Di jari berapa, jari kaki berapa, di kepala berapa, semuanya itu pas 360 sendi. Jikalau salah satu daripada sendi itu tidak terlaksana sesuai dengan semestinya, maka akan mengakibatkan sakit yang luar biasa. Sehingga perlu kepada syukur. Syukurnya apa? Dengan sedekah. Setiap sendi satu sedekah. Sehingga kalau kita melaksanakan 360 sedekah satu harinya, berarti kita termasuk sebagai seorang yang bersyukur dan mensyukur nikmat-nikmat tersebut, sehingga habis itu kita sehat badannya sesuai dengan janji Allah Ta'ala, in syakartum lazidannakum. Itu masalahnya. Nah, masalahnya kalau kita mau sedekah 360 sedekah macam-macam susah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani minad duha, 2 rakaat daripada salat duha itu cukup untuk dianggap sebagai sedekah 360 sedekah tersebut. Sehingga jangan tinggalkan salat duha ini. Salat duha ini adalah selain kenapa kok salat duha itu membuat rezeki kita lancar? Karena dengan salat duha kita bersyukur. Ketika kita bersyukur pada Allah Ta'ala, maka kita akan ditambah nikmatnya sesuai dengan janjinya. Waqmaluha thaman, tapi sempurnanya 8. Walaupun 8 itu lebih sedikit daripada 12. Paling banyak salat duha itu 12. Kalau semua salat duha sudah selesai yang 12, tapi masih dia ingin melaksanakan sholat sunnah, ya silakan sholat sunnah, tapi nafilah mutaqwa namanya. Nggak boleh duha lagi, karena duha paling banyak cuma 12. Tapi walaupun 12 paling banyaknya, tetap paling sempurnanya itu adalah 8. Paling afdalnya 8. Wa yusallimu min kulli raka'atain. Boleh salam setiap 4 rakaat, salam boleh. Tapi lebih baik salam itu setiap 2 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal, dan waktunya dari mulai meningginya matahari sampai condongnya matahari ke arah barat, sampai masuknya waktu sholat duhur maksudnya. Nah, jadi tingginya matahari sini dengan kadar 1 derajat, dengan derajat 4 derajat, 1 rumuh 4 derajat. 1 derajatnya itu 4 menit. 4 kali 4 sama dengan
16. Jadi kalau seumpama kamu lihat di almanak itu terbit matahari jam sekian, tambahin 16 menit. Nah, itu masuk waktu sholat isyraq dan waktu sholat duha. Bukan cuma syuruk saja gitu. Kalau cuma terbit saja belum masuk waktu sholat duha dan sholat isyraq. Tunggu sampai 16 menit baru masuk. Itu masih irtifa'us syams. Wa kullu naflin muaqqatin kal 'idi wad duha wal witri wa rawatibil faraidi idza fata nudiba qadahu abadan. Kalau seumpama kita ketinggalan atau kelewatan untuk melaksanakan sholat sunnah muakkadah tapi yang mempunyai waktu, ya, ada waktu tertentu seperti sholat duha, sholat id, sholat witir, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau semua kita kelewatan, ya, ketinggalan, maka sunnah untuk digodok abadan, selamanya. Oh iya, anak tahun lalu, tepat hari ini tahun lalu anak nggak sholat duha, sunnah godok sekarang. Itu artinya abadan, kapan saja mau digodok. Mana punya godokan 1 tahun nggak sholat duha, sholat sunnah masih sunahkan. Itu maksudnya. Wa in fu'ila li'aridin kal kusufi wal istisqa'i wat tahiyyati wal istikharati lam yugda. Tapi kalau seumpama zatu sabab, salat sunnah zatu sabab bukan zatu wagat, yaitu yang disunahkan karena sesuatu yang terjadi, seperti salat gerhana matahari, gerhana bulan, ya, salat istisqa, salat tahiyyah, salat istikharah, sunnatul wudu dan sebagainya. Satu sabab itu, nah itu nggak sunnah untuk digodok, nggak dimasyru'kan, sehingga kalau kita melaksanakannya jadi salat sunnah mutlaqah namanya. Wan naflu fil laili muta'aqqadun wa in qalla, dan salat sunnah pada malam hari itu lebih disunahkan ketimbang salat sunnah di siang hari. Kenapa demikian? Karena salat sunnah pada malam hari lebih sulit untuk diketahui, dijangkau, terdeteksi oleh banyak orang. Berbeda kalau siang hari, apalagi tahajud, ya. Nah, itu banyak orang yang tidak tahu dia tahajud atau enggak. Tapi kalau salat fardu, salat duha yang memang disunahkan di masjid, maka mungkin dia lebih mudah untuk diketahui banyak orang dia sudah sholat apa belum. Wa in qalla, walaupun lebih sedikit. Jadi sholat siang 100 rakaat. Kalau sholat malam cuma 11 rakaat sama witirnya. Yang 11 rakaat itu lebih afdal daripada sholat yang siang itu. Di malam hari itu lebih senang. Bukan berarti Allah ada di malam hari, tidak. Setiap saat Allah ada. Cuma lebih hening, lebih sofa, lebih jernih hati kita, lebih gak banyak pikiran, lebih jauh daripada gangguan, lebih jauh daripada jangkauan. Itu yang paling penting, itu lebih jauh dari jangkauan, sehingga lebih selamat. Kalau kita mau nangis, ya nangis waktu sendirian, jangan depannya orang. Kalau kita mau khusyuk, khusyuk waktu sendirian, jangan depan orang. Kalau depan orang itu masih ada sela-sela setan untuk masuk di dalamnya. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama ada pilihan, ana mau sholat sunnah pada siang hari sekian rakaat, ana mau sholat sunnah nafilah mutlaqah pada malam hari, maka mana lebih utamakan? Malam hari lebih utamakan. Itu maksudnya. Wan naflul mutlaq fil lail afdal min mutlaq fil nahar, ini sama seperti nafilah mutlaqah di siang hari dan malam hari. Yang malam hari itu lebih afdal daripada siang hari. Wa afdaluhu, dan malam itu yang paling afdal adalah al-akhir, yang paling akhir. Serah mau 1/5 akhir, mau 1/3 akhir, mau 1/4 akhir, mau setengah yang akhir. Pokoknya yang terakhir itu lebih afdal pada malam hari, ya.
Faham? Afdalu as-sudus, ar-rabi wal khamis in qasamu asdasa. Yang terakhir. Kalau bagi 6 berarti yang 1/6 terakhir. Bagi 5 1/5 terakhir. Bagi 4 1/4 terakhir. Bagi 3 1/3 terakhir. Bagi 2 ya setengah yang terakhir. Itu paling afdal. Setengah pertama kita gunakan untuk tidur. Setengah kedua baru bangun. Seperti sholatnya Daud itu, jadi pada saat sholat, pada waktu masuk yang kelima kita sholat, yang keempat sholat, yang kelima sholat, yang keenam tidur. Nanti waktu subuh bangun lagi. Itu paling afdal. Sunnah supaya tidak diketahui orangnya, tahu orang-orang tahunya kita tidur, padahal pada waktu jam yang kelima pada malam hari itu dia bangun lalu tidur lagi. Itu lebih afdal. Itulah kadang-kadang Nabi SAW itu seperti itu. Seperti som Daud, ini sama bangun malam Daud. Itu. Jadi malam itu dibagi 6, nanti 1/5-nya itu tidur, 1/5-nya itu bangun, nanti 1/6-nya itu 6 yang terakhir itu tidur. Lalu bangun dengan sholat subuh. Atau 1/5 sama 1/6 bangun, 1/6-nya tidur sebelum subuh berapa menit bangun, supaya tidak dikencingi setan telinganya. Karena setiap orang yang bangun setelah sholat subuh berarti telinganya udah dikencingi. Sehingga sebagian daripada ulama kalau dia itu bangun setelah atau selepas azan subuh itu langsung dicuci telinganya. Karena dia berkeyakinan memang itu yang terjadi, sehingga ingin mencuci, membersihkan telinganya. Makanya orang sekarang ini banyak yang budak gitu. Padahal dia dengar tapi budak, seperti kata Nabi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum. Kenapa summun? Padahal dia dengar, iya, dibudekkan sama setan itu, dikencingi. Mau dikencingi setan? Nah, itulah kita. Maunya enggak, tapi iya setiap hari gitu. Jadi nggak mau usaha, nggak mau upaya. Nah, jadi jangan mau gitu, dikencing setan. Jadi waktu azan udah bangun. Baik, siapa yang semalam dikencing setan, angkat tangannya, yuk. Nah, itu saatnya untuk kita melawan hawa nafsu. Langsung angkat. Iya, akui. Nah, jangan kalau kamu enggak, setan mengatakan jangan diangkat, biar kamu itu kelihatan bersih, kelihatan ini. Sekali lagi saya tanya, siapa yang semalam telinganya dikencingi setan? Kurang tinggi. Nah, lawan setannya kurang tinggi. Nah, bapak-bapak belum angkat tangannya itu, bapak. Kalau Ustaz bangun, karena semalam ada Chelsea sama Barcelona gitu. Ala kulli hal wa amal bil usri kaz zakati. Jadi hendaknya apa yang kita dengar daripada kebaikan-kebaikan sunnah-sunnah itu lakukan, walaupun 1/10-nya lakukan. Ya. Karena itu untuk kita sendiri. Memang pada dasarnya, kaidahnya suatu kebaikan itu selalu diawali dengan kepenatan, kecapean, dan hadangan serta rintangan, itu pasti ada. Ada saja kalau orang mau berbuat baik itu susah banget gitu. Tapi kalau orang mau berdosa mudah banget. Kita mau ngerumpi, ngomongin orang mudah banget kan? Nah, tapi kalau mau jujur, ya Allah susah banget. Kalau kita mau amar ma'ruf susah banget. Banyak pertimbangannya. Tapi kalau kita berbuat jelek, berbuat dosa, nggak ada pertimbangan bahkan. Atau kalau pun ada pertimbangan sedikit. Itulah fungsi daripada setan, hawa nafsu dan cinta dunia itu. Gal, wa yukrahu qiyamu kulli laili daiman. Makruh hukumnya kalau bangun malam, jangan bangun malam terus ya. Ya, bangun malam sepanjang malam maksudnya. Nah, jadi sepanjang malam nggak tidur, tidurnya pagi, malam nggak tidur untuk ibadah sebagainya, itu makruh katanya. Kalau terus-terusan, sesekali nggak apa-apa. Nah, sama seperti kalau kita pakai IF 24 jam, gitu. Nah, jangan sesekali boleh, gitu. Sesekali, seminggu sekali, sebulan 4 kali, 5 kali. Gitu. Nah, kalau terus-terusan itu kurang bagus juga, gitu. Karena semua punya hak, maka berikan setiap hak itu dengan haknya. Wa yantadu iftitahu tahajjudi. Nah, kemudian sholat tahajud.
Tahajud itu salah satu daripada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan jaminan dan anugerah yang sudah Allah janjikan dengan nyata dan fakta tanpa ditafsiri lagi. Apa itu perintahnya, himbauannya, dan apa janjinya Allah Ta'ala? Fatahajjat nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ayo bangun malam. Yang sunnah bangun malam bukan mau sholat isya. Nafilatan lak, bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Kenapa kau bangun malam? Iya, belum sholat isya. Itu lain lagi tuh. Nafilatan lak, untuk sholat sunnah bukan sholat wajib. Laka, untuk kebaikan kamu, kesehatan kamu, finansial kamu, kemudahan kamu, urusan kamu dan sebagainya. Semua itu maksudnya. Nah, kemudian janjinya Allah daripada anugerahnya adalah asayyab asaka rabbuka, mungkin saja dengan cara kamu sholat tahajud Allah akan mengutus dan mengirimkan suatu makom yang mahmud untuk kalian. Kamu, untuk kamu, nggak ada untuk lakuma, lahum, nggak ada, tapi lak. Asayyab asaka rabbuka, ayyab asaka rabbuka maqamam. Jadi suatu makom mahmud. Apa makom mahmud? Makom mahmud itu bermacam-macam. Jadi di mata manusia itu mulia dengan keilmuannya, dengan harta bendanya, dengan jabatannya, dengan hidupnya. Jadi semuanya dimuliakan, dipuji oleh manusia yang ada pada dirinya. Itu adalah artinya maqam mahmuda. Itu di dunia, belum lagi kelak nanti di akhirat. Tapi itu semua itu ada harganya. Jadi banyak di antara kita seperti tadi lupa kepada maksud dan tujuan utama daripada kaidah kebaikan dan keburukan. Jadi kaidah kebaikan dan keburukan itu jelas. Kebaikan itu sulit dilaksanakan, ya. Keburukan itu mudah untuk dilaksanakan. Nah, sehingga apa? Kenapa sulit? Karena harganya mahal. Sama seperti kalau kita ingin membeli barang-barang yang mahal, tambah mahal harganya, tambah banyak uang yang harus kita keluarkan. Nah, sehingga kalau kamu itu merasa ini berat sekali buat saya, tambah berat, tambah bagus. Kamu laksanakan, jadikan tantangan kamu untuk kamu lewati. Untuk apa? Supaya kamu dapat pahala lebih, makom yang lebih, derajat yang lebih tinggi, dan begitu seterusnya. Jadi barometernya di sini. Ini berat, ini biasa, ini ringan, ambil yang berat. Jadi kalau keburukan enggak, keburukan mudah. Enjoy, sifatnya itu enjoy, enak. Enakan tidur, apa taklim? Nah, itu bohong lagi itu. Bohong itu. Ayo, enakan tidur apa taklim? Nah, tapi Allah Ta'ala kan mengatakan as-salatu khairum minan naum gitu. Untuk siapa? Untuk siapa yang sudah mencapai kepada makomnya. Bukan semua orang. Kalau kita sekarang pasti kita katakan enggak, siapa bilang enakan tidur? Enakan tidur apa enakan sholat? Nah, jadi jangan sampai kita tutupi seperti sifatnya perempuan itu loh, kebanyakan tuh. Kalau ditanya bohong, tapi padahal enggak gitu loh. Nah, jangan. Iya betul, saat sekarang masih dalam tahapan kita itu lebih senang tidur daripada sholat. Doakan biar saya lebih senang sholat daripada tidur. Bisa, sudah banyak para ulama. Bahkan Nabi SAW sendiri beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalas at-tib wa nisa wa ju'ilat qurratu aini bisalah. Jadi yang menyenangkan aku dari dunia ini semuanya, berarti yang menyenangkan Nabi SAW cuma 3. Apa itu tib? Nah, jadi orang kalau sudah senang minyak itu bagus sekali. Menandakan dia itu cerdas. Dia suka rapi, dia suka kebaikan, banyak hal. Nah, kemudian aroma parfum itu sendiri juga mempunyai filsafat tertentu. Dia suka manis, dia suka yang aroma kayu dan sebagainya. Itu ada sifat-sifat tertentu. Jadi yang menandakan akan psikisnya ataupun pribadinya. Gitu ya. Begitu pula An-Nisa perempuan. Kenapa nisa perempuan? Apakah Nabi SAW senang dengan syahwat perempuan? Tidak. Perempuan itu adalah manusia yang paling bikin muskil sama orang laki-laki.
Gitu loh maksudnya. Kenapa? Nabi SAW senang dengan muskil itu. Karena perempuan itu nggak mudah menundukkannya, tapi menundukkannya itu seni untuk kita mengenal jauh kepada Allah SWT. Jadi artinya apa? Dengan perempuan kita belajar sabar, dengan perempuan kita belajar untuk hemat, dengan perempuan kita belajar banyak hal yang kita dapatkan dengan perempuan itu. Itu seninya, sehingga Nabi SAW itu senang dengan macam-macam yang terjadi karena perempuan itu, karena itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi artinya yang disenangi oleh Nabi SAW itu adalah masalah itu kan bicara tentang isyari ya tafsir isyari itu namanya, sebuah penjelasan tapi yang dari versi tasawufnya gitu loh. Kalau dari versi dohirnya ya udah, artinya Rasulullah suka mengawini mereka, tapi itu kan terlalu rendah, terlalu remeh dan terlalu menghinakan atau merendahkan Nabi SAW dengan kepribadiannya yang sangat agung itu gitu loh. Tidak, tapi yang dimaksud di sini adalah senang dengan perempuan karena perempuan itu adalah muskilah yang paling besar di dunia. Ustaz bicara apa adanya ya, bukan karena Ustaz ngolong enggak. Jadi kenapa sih Nabi SAW mengatakan orang yang kawin itu sholatnya itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat satu rakaatnya. Tapi kalau belum maka tetap cuma 10 saja dia dapatkan. Tapi kalau sudah kawin 10 kali lipatnya, 70 kali lipatnya. Kenapa? Karena memang dengan dia kawin banyak masalah. Masalah perempuan itu nggak diduga-duga, aneh, unik, ajaib dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak pernah dialami di laki-laki, dia harus mengalaminya. Dia harusnya nggak begini, tapi dia harus begitu. Nah, dibayangkan saja ya, bagaimana proteksi daripada perempuan itu walaupun tidak ada di depan istrinya. Mana Ustaz kalau kemana-mana kalau dakwah kan dikasih kalung, ya kan? Artinya apa kalung itu? Penghormatan, bukan artinya kawin kan? Nah, tapi kan karena orang kalungkan bunga itu banyak orang yang kawin itu berkalung bunga, sehingga apa? Sehingga identik juga dengan perkawinan ya kan? Nah, jadi setelah Ustaz pakai, Ustaz kasihkan sama satu orang, ayo foto sama anak, nggak ada yang berani. Padahal cuma dikalungi bunga, foto sama Ustaz di sampingnya Ustaz itu, nggak ada yang berani. Kenapa? Takut ketahuan istrinya. Itu kan luar biasa. Nggak ada istrinya di situ, tapi dari saking takutnya, ini kan sesuatu yang unik. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang kokoh, laki-laki yang begini, tapi hanya untuk foto saja nggak berani. Nah, jadi Ustaz kalau terjadi sesuatu itu nggak mau Ustaz begitu saja lewat, tapi Ustaz ambil pelajaran gitu. Nah, jadi seperti hari ini, Ustaz sholat jenazah hadir, tapi Ustaz nggak bisa hadir waktu meninggalnya itu Habib Shadiq Asy-Syiab, semoga Allah rahmatinya. Beliau orang yang soleh. Beliau hadir terus di Majlis Al-Busyra. Nah, beliau setiap hari Jumat itu bikin nasi bungkus 10, 15 untuk apa? Dibagikan kepada ahli fuqara masakin. Dia sendiri yang bikin karena istrinya udah meninggal berapa tahun, setahun lalu. Dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang bungkus, dia sendiri yang bagi, pakai sepeda dia jalan. Sudah selesai dia bagikan, habis dia pulang kecelakaan meninggal dunia. Sehingga saat tadi sholat di makamnya setelah bertakziah ke Kiai Jazuli yang baru meninggal tadi pagi, tadi malam. Akhirnya waktu saat di sana itu ada yang menjaga makam, namanya Pak Bambang gitu. Orangnya tanpa beban, sehingga senang. Ustaz duduk itu sama dia itu senang banget. Itulah maksudnya Nabi SAW. Jadi kita duduk orang yang tidak terbebani. Kalau kita duduk sama orang tidak ada beban, itu adalah ukhuwah yang benar. Jadi kita ketika terbebani, maka sesuatu itu harus kita berkorban sedikit dengan energi kita, uang kita, perasaan kita dan sebagainya. Itu berarti apa? Nggak holis gitu. Tidak terbebani. Itu maksudnya. Jadi harus paham, kembali lagi pada kaidah. Kebaikan itu awalnya sulit dilakukan dan perlu kepada pengorbanan. Tapi kalau sudah sampai kepada puncaknya, sampai kepada masanya, kita akan menikmatinya, dan nikmat itu melebihi daripada nikmat materi yang kita pernah rasakan.
Nah, itulah maksudnya Nabi SAW muhibbat waju ilat qurratu aini fi shalah. Sehingga kalau Nabi SAW itu mau sholat, Nabi perintahkan kepada kepada Sayyidina Bilal, arihni bihaya Bilal, senangkan aku dengannya Bilal. Senangkan dengan sholat, iya karena senangnya Nabi SAW sholat. Nah, kita kan tidak. Sholat kita maunya selalu cepat-cepat, biar cepat selesai. Karena kita belum menikmatinya. Tapi kalau kita tahu apa kenikmatan yang Allah berikan di dalam sholat itu, wah luar biasa. Karena itu kenikmatan yang bisa Nabi rasakan seperti ketika kenikmatan yang Nabi rasakan ketika Mi'raj. Di mana waktu Mi'raj, setelah dia merasakan lazatnya munajah dengan Allah, memandang wajah Allah, ya, maka kemudian disuruh turun. Di saat dia kehilangan Sayyidina Khadijah, di saat dia kehilangan Sayyidina Abi Thalib, di saat dia itu dilempari berdarah-darah badannya di Taif, gak diterima, dimusuhi, diganggu, diblokade dan sebagainya. Nah, maka di saat itulah dia merasa tenang, murtad, situ kayak tadi di makam itu asik kita. Jadi kalau nggak lihat ini udah jam 1:30 ini Anda harus pulang juga. Jadi kalau nggak asik kita jadi sama angin-angin berdesiran, kita ngelihat orang sudah meninggal semua di situ kuburan, nikmat jauh daripada suatu yang sifatnya keduniaan gitu, hedonis ya. Nah, jadi sehingga Nabi SAW kemudian ketika disuruh turun, enggan Nabi, ya bagaimana aku akan turun seperti ini, aku merasakan nikmat yang luar biasa. Kata Allah Ta'ala, turunlah dan aku jadikan nikmat yang kamu rasakan seperti sekarang ini, aku jadikan dalam sholatmu. Nah, sehingga kemudian Nabi SAW bersabda, mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya mu'min. Kapan kita bisa merasakan, kapan kita bisa mengalami kelezatan dalam sholat itu? Kalau kita bisa sudah biasa berusaha berjuang untuk menghadirkan diri kita dalam sholat itu. Apa yang harus kita hadirkan? Yang harus kita hadirkan adalah kita ini sekarang berada di depan siapa. Yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita membaca semua bacaan sholat itu dengan kita memaknainya, merasapinya. Baru kita akan, itu berjuang, itu nggak mudah berjuang setelah kita terus berjuang baru kita sampai kepada kelezatan. Sama seperti kalau kita mau makan durian harus buka dulu kan, cari pisaunya dulu. Habis itu nggak mudah ambil kain atau serbet supaya kita tidak kena durinya dan sebagainya. Paling lama makan buah paling lama itu ya durian. Tapi setelah dibuka makan duriannya lezatnya luar biasa. Beda kalau buah-buah lainnya, apel tinggal gigit, pir tinggal gigit, gitu. Nah, kalau semangka tinggal banting bisa langsung kita makan. Tapi kalau durian nah, bisa kita banting gitu langsung buka, nah, susah. Jadi harus kita injak dulu. Kalau banting saja nggak akan terbuka. Ini satu contoh. Jadi semua kebaikan seperti itu. Tapi keburukan sebaliknya. Awalnya mudah, awalnya nikmat, awalnya mulus, tapi akhirnya sengsara, akhirnya kesulitan, akhirnya ketidakenakan. Karena dia itu dihantui dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan hidayah, riayah, inayah, supaya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan kita termasuk yang banyak mudahnya untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak mudah, tapi kalau Allah tidak berkehendak enggak mudah. Jadi susah sekali. Apa bedanya kalian dengan para mereka yang ahli maksiat di luar sana? Enggak ada bedanya. Kamu manusia, kamu makan juga, kamu tidur juga, kamu segalanya. Tapi yang bedakan itu adalah kita dikehendaki Allah Ta'ala, kita diberikan taufik dan hidayah. Hati-hati jangan merendahkan mereka yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala, karena bisa jadi Allah berpaling dari kita dan kemudian kehendaknya untuk kita dipindah kepada dia. Hati-hati. Jadi terus kita jaga sampai kita meninggal. Kita harus jaga semua nikmat yang kita rasakan. Kita bisa mengajar, kita bisa merasakan nikmat dalam majlis taklim, kita merasakan nikmat dalam ibadah. Itu adalah Allah yang berikan. Itu karena kamu berguru, karena kamu punya orang tua yang soleh, karena doanya mereka, karena ada perbuatan baik kamu yang diterima, sehingga Allah kemudian ridho dan diberikan semacam itu. Bukan karena kamu, bukan sama sekali. Nggak ada, kita nggak punya apa-apa. Kita ini cuma menjalani saja. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga lambat laun nanti kita akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Ya. Semoga cepat kita merasakannya. Insya Allah.